tanpa ada keringan di atas. Karena ini kan temanya kan survive, ya, selamat. Harus ada penegas dari topik yang kita mau usung. Walaupun nggak satu alur itu. Kalau misalnya kita dari sini, Pak, dengan ditambahkannya keringan di sini, minimal segini deh. Oke? Nyambung nggak dari bawah ke atas? Nyambung. Oke, pertama. Kedua, yang namanya pohon survive atau pohon berjuang untuk hidup. Tajuk nggak perlu gede. Tajuk-tajuk itu cuma untuk menandakan bahwa bahan ini hidup. Yang harus ditonjolkan adalah keringannya. Ya, jadi tajuk cukup di sini satu. Ini hilang semua, di sini satu. Cukup. Yang penting kasih lihat bahwa ini hidup. Sisanya keringin. Oke. Nah, ini sama intinya tuh Aja masih sakit juga. Enggak, ini tadi siapa yang nanya masalah apa tadi ya? Gue lupa deh, gue keposok sih. Apa tadi ya? Ada yang nanya tuh sama gue masalah di situ tuh tadi. Aduh, gue lupa. Ntar gue tambahin deh. Sampai sini sudah. Masalah keringan udah bagus belum? Belum. Kurangnya di mana? Kurang jeruk. Limpul ya, Mas. Kurang jeruk ini. Kurang dalam. Nah, kenapa kurang dalam? Iya. Betul. Tapi kalau secara teorinya gini, Pak. Ini bukan ngajarin ya, sorry, maaf, bener hampura. Jadi itu yang tadi saya bilang 3 dimensi itu. Kalau kita lihat pohon sesuatu yang indah, tapi kita nggak bisa terangin, nah itulah kita mesti belajar teorinya. Teorinya gini, Pak. Kenapa dibilang kurang dalam? Soalkan di sini ya. Itu karena untuk menimbulkan kesan 3 dimensinya tuh lebih jelas, lebih angker, lebih kuat kesannya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Pak Guru, masalah akar gimana Pak Guru? Ada pertanyaan? Sampai situ oke. Nah, sekarang posisi. Posisinya udah pas belum? Bahan ini. Maksudnya posisi apa, Pak? Posisi tangan. Ada nggak kemungkinan lain? Kayak dengdek gitu. Udah kayaknya kayak gitu. Gini. Ah. Oke. Saya setuju. Kenapa? Ini saya mau jawab tadi yang Pak Nanang ngomong di situ. Sejak zamannya demo mulai keluar kan pendemo itu, asal pokoknya cabut, tunggingin kek, mau diapain kek, yang penting beda. Posisi lah gitu ya. Ya. Kalau pohon bahan itu sudah merepresentasikan sosok keindahan, buat apa diganti? Betul? Jadi kalau menurut saya bahan ini sudah indah, cuma memang unsur pelengkapnya belum lengkap. Boleh nggak? Boleh. Oh, itu proses. Oke? Nah, boleh pinjam catok nggak? Catok. Mana catok second? Jadi bawah emang. Hah? Poho Pak Guru. Poho apa poho? Pak Guru. Bajang tadi di mobil biasanya Bang. Pak Guru. Bajang Pak Guru. Catok di rangkas poho. Masalah ya. Rompang ya. Wah, itu saya pohon doang, saya padahal Kan saya udah nanya, pasrah apa enggak? 3 bulan itu, Kong. Hah? 3 bulan Sabodo teuing. Yes.
Garing bener tuh suaranya. Baru diasah. Garing apa ganing? Allah. Garing nggak apa-apa. Ini kemarin saya video call sama dia kan, sama yang punya pohon. Kong, jadi ini begini nggak? Ini begini nggak? Gua nggak mau jawab. Ntar gua kerjain. Akhirnya. Selesai ya, janjinya gua bayar lunas ya. Nah, gua mau nanya satu. Tangan yang ini perlu dipakai nggak? Oke. Ayo usul. Kalau menurut saya sih enggak kayaknya. Harus dibuang Kenapa? atau enggak dikeringin. Oke, ada pendapatnya? Tangan yang ini. Terlalu besar kayaknya itu. Terlalu mancung. Mancung. Irung ya, kayak mancung. Nah, Kering kan? Nggak usah karena tunggu di pas depan. pas dilekukan bener. Enggak lah kalau di punggung mah. Wah, ini kan ini. Enggak, tadi ada yang bilang pakai. Tadi saya kan belum jelas berarti. Nah, Nah, itu buang kalau gitu. ini buang. Kenapa? Menghalang. Karena kan itu atasnya nanti ada ini kan, Keringan. 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 Tajuknya antara bawah itu sama atas tuh, pas belokan atas. Jadi tajuknya ini sama ini. Iya, bawahnya. Ini. Yes, Oke. Jadi ini nggak dipakai ya? pakai. Ini? Ya kan bisa jadi tajuk juga, atau kalau itu gagal Aduh. Kenapa saya potong? pas lakukan. Pas lakukan. Ini kenapa dipotong? Ya nggak pas. Budak letik. Aku pakai sendal. Oh. Bapakna, oh iya bapakna. Kita pakai sendal mah penting mah Ini sesuai sepakat saya potong. Oke. Atau dihilangin. Bilangin. Ya. Potong sama dihilangin. Enggak, beda. Kalau Beda ya? potong tuntas. Oh. Kalau dihilangin itu bisa dikeringin, bisa diapain kan? Iya. Ini saya akan potong, saya akan keringin. Next. Kenapa? Jadi nak Mau tahu nggak alasannya kenapa? apa? Terlalu gede. Garis. Garis ya. Ini kan garis utamanya kan? Hmm. Ya, ini garis utamanya. Karena dia letaknya di atas, ada kemungkinan dia akan nguber. Oke, karena dia seimbang dapat nutrisi dan mataharinya. Ada kemungkinan dia akan nguber, dan itu merubah konsep. Jadi ini harus dibuang. Karena kita cuma pakai garis ini aja. Ya. Oke, habis itu ini artinya di Keringin. Tang. ada tang. Emang nggak ada ya? Ayo ketang iya ya. Oh, di bengkel aja. Oh bukan, tang biasa. Tang biasa enggak ada. Tarik cuma. Nah, Ada. juga mau bawa juga boleh. Oh jingga. Ah, kalau bikin keringan gimana sih? Biasanya teman-teman di sini Dikelopek, dikelopek tuh. Ambil tang. putar. Tang itu kan ada yang di tengah tuh yang bolong. Iya, Ya. Nah, masukin, putar. putar. Selesai. Kenapa begitu? Memperkuat alur. Itu akan keluar alurnya yang natural. Setelah diputar, kambiumnya hilang. Kita baca alurnya. Pertegas aja pakai apa namanya? Cutter. Bisa. Atau paku. Kalau saya di kebun paku saya pipih. Pihir. Nah, itu saya digarit aja. Ntar dia makin di luar, makin cepat kering. Keringnya dicabut, tarikin. Prosesnya lama, ya. Tapi hasilnya lebih natural. Ya. Dah, gini aja. Nggak langsung dikawatin. Kenapa saya nggak langsung khawatir? Ada duri. Bukan soal dori, Pak. Jadi Besaran. proses pembesaran, kalau menurut saya, ini kan kalau menurut saya, pengalaman saya, yang mau digedein jangan dikhawatir, kecuali di letaknya di bawah. Kenapa? Ini contoh ya, ini kan saya nggak mau gedein, ya sudah diinin. Ini perlu digedein lagi nggak? Perlu Kenapa? Enggak. seimbang.
Coba lihat pangkalnya. Enggak itu. Cukup dong. Oke? Deketin dong, deketin nggak kelihatan kali. Besar ini. Ini kalau menurut saya perbandingan dari batang utama sampai tangan ini sudah lebih dari cukup. Kalau lebih digedein lagi, dia akan merebut garis utama. Kelihatan cendol. Ya. Jadi ini boleh dikawatin nggak? Boleh. Oke. Tapi berhubung durinya banyak, ini pengalaman gue. Waktu saya ke Thailand demo, saya dikasih kingkit. Ya saya udah biasa tuh yang kingkit, cuma gue enek aja yang panitianya. Tolong durinya dihilangin. 2 jam lebih, bodo amat. Mau gue kawatin nggak? Boleh? Boleh. Durinya hilangin dulu. Aduh. Trainer ya, aduh. Sian aing cucukan itu mah. Lumayan ya, demam. Kalian siapa yang mau Berarti kalau Arabica nggak ada dulunya berarti ganti nomor undian. nama itu kok. Iri Biki. Saya mau nomor Ini undian. Biki jadi namanya. Satu nomor. Ganti duri ya. Pakai sendal ya. Boleh ambil 10. Boleh. Mau 10, mau 20 silahkan. Sambil paralel nih Om gandeng mau ngider Om, yang mau beli apa namanya nih Bang, 5 Berapa? 5. satu kupon 10.000 ya, jadi nanti diundi. Nomornya mau Nokia mau udah susah. Terserah, sebul dulu sebul 5. Ya. Iya. Ngomong dia mah. Gede. Boleh jalan sana. Ntar pakai densu. Wih, tak bilang. Enak tahu. Terserah Bang Ganeng gitu. Ada lagi. 5. Itu apa sih logonya? ODG. Cokok. Kata TV kabarin sehat. Iya. Oke. Emang ini gula nih, Mang? Enggak. Ini coba. Yang banyak kan ini termasuk berapa kah? Saya kalau mau negosiasi di rumah dia sengaja saya tinggalin kong 1. Oh iya. Iya, pas begitu dikawat sama dia kira udah semua kan. Taunya aduh sial katanya. Ada lagi. Diurut, cara nggak ngurut. Diobral. 10.000 3. 10.000 3. Coba. Tapi kalau minta dia asupan dorkes. Tat tempe aing ieu. Tetap mah atana. Lain bawa. Katana, ayo mah. Lain ah. Hampir. Kedelai na lagi serangan kan. Suruh kayak bawa. Yang buat besok maksudnya. Kalau buat besok udah jadi bikinan kemarin. Sayangnya orang. Gimana nelekan? Terima aja. Sherlock nih lah, gimana Sherlock nih? Awas sama dia. Oh, yang menang gimana? Kan udah dorkes sama metode ya. Enggak salah. Dikira ini dorkes kali. Tuh borong Ustaz. Aduh. Kita gopres ya Tata. Oh, oke. Ini kenapa saya tuh selalu ngawat dari bawah ngambilnya? Karena ini kan saya mau lihat komoditi, saya mau nikmatin. Ya, kalau misalnya saya bisa usahakan dia bawah, saya selalu ambil di bawah. Kecuali arah putaran saya mau ke sini, tapi nggak memungkinkan angkurnya. Ya saya hajar deh. Saya nih. Gak ada masalah. Enggak masalah ya. Gak ada masalah. Pak Guru mana lo komen? Pak Guru tah. Apa sih? Siap. Nungguin nyasar. Masa nyasar lagi aja setiap hari ke sini. Tadi Bojang bareng sama Dedi kan? Kuncinya nggak ada.
Bro, ayah kamu Israel. Buka. Ayo. Itu di Jendor Press ya, di Jendor Press. Kamu mulai cucukan ya. Tapi lo keringan anak, oh. Gampang ya. Orang tanggal lu tuh ya keringnya di sana orang. Bisa aja. Cuma kan ini kan Kering kabeh nama. Benar. Terus siram. di belakang korek. Justru eta tah kayak. Cuma nyiramnya nggak Pesan 3 hujan doang. kalau saya. Kalau paling tol malah pembungun. Ya khawatirnya hujan Jangan deh, jangan dong. deh. Enggak lah kan jadi mahal sekarang pohon saya. Oh iya. 10%. Siap. Senang. Lain nirisan ya, 5% nirisan tenang. awalnya ya. Kemarin Milik awal nirisan ya. Dirangkas di mana sih? Hah? Asisten. Suruh mana ini yang kemarin dirangkas? Oh, dia kemarin asisten PBI soalnya. Oh, apa sih bedanya? Saya juga pertama kali belajar PPBI. oh iya kemarin. Iya. Kayaknya kalau sama Kong udah nggak aneh kalau ketemunya. Mana Kang Asepnya? Cuma bedanya kan saya dipecat. Oh, dipecat. Saya dan siapa yang ngomong tadi toh? Gua hapus videonya. Ini yang dihapus. Kesebar lagi. Kesebar lagi. Oh iya. Oh iya. Korban yang sama. Ya, yang pokoknya yang video di skip aja yang tadi. Kena troll kayak. Udah Bennett nanti. Enggak. Cuma dari awal nggak pernah. Asalnya bukan hanya mau balik ke iya. Nirisan mana kayak penting. Sial. Menang di mana Bang? Tadi nak. Hah? Menang di mana awal? Jawa. Oh, berarti Jawa. Di Banyuwangi. Buat emang di Perbu gitu. Perempuan udah tahu mau nana. Ah itu kelabis putih. Siapa dah? Siapa wangi putihnya? Cuman suka dipakai gagang. Kayaknya dari sekarang jangan diumain nih, biar dilimbunin ya. Biar cucuknya lebih banyak. Bos, bandel itu mah. Ampun. Biar cucuknya lebih banyak. Kan seru. Jangkrik lah, jangkrik. Ya emang dibayarin berapa itu jaga sama aku? Saya begitu. Bagus. Tapi itu kalau kita benih. Ya, kalau nyari kita benih geografi. Tapi enggak, memang sengaja konsisten balik. Di bawah dikit. Konsumen enggak tengah malam. Emang ada kok itu bagus malam. Itu kan setengah 12 malam ngetel. Ada kemampuan aman juga. Udah tidak aja. Ada bentar amat. Ada pendapatnya? Ada. Itu kenapa dijulurin ke bawah banget, Kong? Ini saya belajar dari Pak Haji Ebo. Cuma bisul doang. Jadi gini, Iya, bisul doang. kenapa kalau saya bikin pohon selalu ada apa ya? Kalau orang bilang enggak, kalau orang bilang tuh ya orang kotor. Kenapa? Ya kenapa kok? Ya. Ini dari sisi psikologi ya. Kalau kita punya istri cantik, oke, paling bertahan 10 tahun dia. Betul? Nah, setelah tahun ke-11, kalau dia tuh tidak bisa memaintain pola pikir diri sendiri bahwa istri kita cantik, terus 10 tahun kita suntik, asumsi itu akan hilang. Oke? Kecuali lu punya duit banyak, bini lo operasi plastik. Ya, kalau jangan ganti lagi lo pura-pura tuh. Oke? Nah, prinsip ini sama. Kalau kita datang ke pameran, ya, kita itu ke pameran, ke kontes atau segala macam deh. 90% pohon yang ada di sana selalu mirip sama bentuknya, betul nggak? Betul. Gimana caranya supaya juri
Penasaran. Minimal juri lewat di barisan semua pohon yang ada, dia berhenti di pohon kita. Saya sudah mencuri mata juri itu. Bukan focal point, Pak. Kalau focal point beda. Kalau di pohon ini, focal pointnya ini, keringan ini, sisi terbaik. Oke. Nah, kalau ini mencuri, Pak, mencuri perhatian. Kayak orang, kayak kalau kita lihat mobil lewat, mobilnya mobil biasa, tapi karena dimodif, Pelak naon ya. ya akhirnya itu jadi beda sama yang lain. Dan itu mencuri, secara psikologi itu mencuri perhatian orang. Oke. Kalau saya tuh bukan tipe orang yang suka ikut kontes. Ini saya jujur dulu tuh ya. Saya tuh ikut kontes setelah beliau datang ke kebun saya. Kong, keluar. Ye. Apa sih yang enggak baru? Kan? Di situ saya baru keluar. Sebelumnya saya enggak pernah mau ikut kontes. Kenapa? Buat saya ini karya seni. Untuk mata saya. Dan ini keringat saya. Tidak ada satu manusia pun yang boleh menilai. Ini idealisme saya karena saya nggak cari duit di bonsai. Oke? Kalau teman-teman punya pandangan yang lain, monggo. Silahkan. Nah, ini ciri khas saya. Oh, bukan saya sih. Saya, Ruli, Ebo, Gun, Babet. Itu selalu kebanyakan bikin pohon selalu begini. Pasti ada sesuatu hal yang ini pohon kenapa begini? Bukan dibuatnya nilai, Pak. Ini saya belajar. Jadi waktu itu kita kumpul di Jogja ya. Saya siapa yang dari Surabaya? Rudi. Bukan. Mamanya dari bapak ke cucunya Sulis. sama nenek. Bukan. Ya, sama tante lah. Mana? Pokoknya itulah, pokoknya itulah. Pokoknya itulah. Lama. Dia ketua salah satu grup juga gede. Tulis ninja, sorry. Kita bukan. Bapak ini Gimana caranya bikin pohon yang bagus, yang begini segala macam gitu. Nah, di situ kita simpulin satu, bahwa semua pohon bagus itu akan mencuri perhatian kalau dia memiliki suatu kekurangan. Salah nggak kurang? Enggak. Karena yang kita proses ini barang itu. Sesempurna-sempurnanya Anda mentraining sebuah bahan, pasti ada satu cabang yang ngelawan kodrat. Kenapa nggak tonjolin aja langsung? Soal. Itulah proses. Gitu. Entah itu adanya di pucuk. Nggak mungkin dong pucuknya kanopi kita wiring supaya kawat setengah. Gue sih nggak kerajingan. Iya. Jadi untuk buat apa menutupi sesuatu yang memang harus ada. Iya. Kasih lihat aja. Nah itu alasan saya Tapi untuk yang ini. oke kok bisa diterima itu. Akhir jadinya seperti apa kalau begitu? Saya cuman kasih, ini jujur aja kurang panjang. Gini deh. Saya bikin kanopi kecil aja Sat. Gini gitu. Awan. Jangan bilang awan. Awan di atas. Pindah udah. Tajuk. Ya, tajuk. Kecil ya, gitu. Pertama, untuk alasan tadi. Kedua, saya perlu dia untuk 3 dimensinya, Pak. Kalau dia tajuknya ada di belakang, itu menunjukkan bahwa pohon ini memiliki ruang. Karena ada tajuk di depan, ada tajuk di tengah, tajuk di belakang. Walaupun melawan kodrat ya. So what? Gitu. Saya pernah pertama kali saya bikin pohon whipping di bonfire pertama waktu itu. Saya keluarin pohon saya. Ada satu orang bilang, ini bukan pohon, mana sih pohon kayak begini? Ini bukan bonsai. Ini, dibahas deh pokoknya deh. Terus kebetulan waktu bahas itu di kafetaria, kita lagi ngumpul. Ini pohon siapa sih? Dia nggak tahu itu pohon saya. Lo ada menang waktu itu? Nah, Lagi chat sama janda. oh iya, gua ngejanggal. Cari jodoh kan. Akhirnya salah satu teman
baik saya itu ngomong itu pohon jenis singkong. Orang itu nanya kenapa sih kok bikin pohon whipping di Indonesia kan nggak ada. Saya cuma jawab waktu saya ke Buton di pinggir pantai itu ada satu pohon asam umurnya 160 tahun lebih, bentuknya kayak gitu. Kesimpulannya apa? Ada. Jalan-jalan kurang jauh bro. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak untuk kasus pohon ini? Nah, cakep. Untuk hasil air, apakah tadi model begini apa mencintai? Enggak, ini langsung bikin kanopi di sini. Kanopi aja. Langsung bikin kanopi. Kalau langsung dikeringin emang kurang pas gitu Kong. Maksudnya? Di sini nih. Langsung buat keringan di sini Kong. Di sini kering. Gini. Itu pertanyaan bagus. Kenapa saya masih belum mau bikin yang jadi keringan? Itu tugas Pak Nanang. Apa masih kecil apa gimana? Cerdas itu buat gue lihat. Jadi gini. Ini batangnya memang udah gede. Iya. Ya kalau lihat postur ini ya, semuanya itu udah mewakili lah. Cuma masalahnya tampilnya kan tebal Arabica. Nah ini juga sama. Kita balik, saya rewind. Menyangkut pertanyaan itu. Kita menggarap bahan itu harus belajar yang namanya sifat dasar spesies. Ini kebetulan Bang Mo tadi kan bilang kita mau bikin cito mini, bonsai mini. Saya pernah lihat orang bikin bonsai mini, bukan saya lihat ya. Jadi teman saya di kebun, dia bikin bonsai mini ukuran kurang lebih 7 sentian dari Kimong. Saya cuma bilang salah enggak bikin Ayo kemari. bonsai mini pakai Kimong? Ayo kemari. Salah nggak? Enggak. Kemari. Hayo. Cuman saya bilang lo setengah mati bikinnya. Yuk. Bikin bonsai mini dari Kimong tuh setengah mati deh. Kenapa? Ngecilin daunnya. Ya, nggak mungkin kita bikin bonsai aja yang sejengkal tapi daunnya segini. Oke, bisa kita tampil botak. Nggak ada masalah, boleh. Tapi apakah itu mewakili sifat dari spesies itu? Enggak. Kalau bikin bonsai, kalau bikin kita garap bahan, kita mau membentuk satu bonsai, pelajari dulu pohon ini bagusnya dibikin seperti apa, sesuai dengan morfologi dan fisiologinya. Arabica dibikin giant jelek, saya pernah lihat banyak sekali waktu itu di Jawa Timur. Saya datang ke sana waktu itu event, dia minta pendapat. Saya bilang, kenapa nggak dibikin kecil? Karena daunnya super kecil, tidak mewakili sifat dasar bonsai yang memindahkan postur pohon besar ke dalam sebuah pot. Kan tujuannya bikin bonsai begitu, ya. Tapi secara postur tidak mewakili pohon tua. Jadi kalau daun kecil kayak gini bikin medium small, oke, bagus, cantik efek akhirnya. Pohon daun gede, ya bikin pohon kecil. Bikin yang sesuai dengan kemampuan Anda untuk memperkecil daun.